to my weary soul. Bring the presence of the risen Lord to renew my heart and make me whole. Cause your word to come alive in me. Give me faith for what I cannot see. Give me patience for your purity. Holy Spirit, breathe new life in me. Holy Spirit, come on my Holy Spirit, may your joy be seen in all I do. love enough to cover every sin, In each thought and deed and every tune. kindness to the greatest and the least, gentleness that songs the path of peace, turn my striving into words of praise, breath of God show Christ in all. Holy Spirit from creation's birth, giving life to all that God has made. Show your power once again on earth, cause your church to walk before your ways. When the fragrance of our praise arise, lead us on the road to sacrifice, that in unity the face of Christ will be clear for
Shalom, Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa kembali di dalam kebaktian doa. Mari bersama-sama senantiasa kita mengingat, mensyukuri Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk berdoa bersama. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengambil waktu teduh untuk mempersiapkan kita memasuki waktu doa kita. Saudara-saudara, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap anugerah Tuhan. Sehingga pada saat ini Tuhan, kembali Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Menaikkan setiap pujian kami, mendengarkan firman-Mu, dan juga menaikkan setiap keluh kesah kami dengan doa-doa kami. Tolong Tuhan berkati kami, sehingga kami boleh benar-benar datang dengan hati kami dengan memuliakan Tuhan. Kami sungguh Tuhan menyerahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, nats pembimbing kita pada hari ini diambil dari Mazmur 34 ayat 2 sampai ke 4 yang berbunyi demikian. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarkannya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Sama seperti kerinduan Daud, kita juga tentu ingin memuji, bermegah dan memuliakan Tuhan. Karena begitu banyak berkat yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Bahkan tidak pernah Dia meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita, seperti pujian yang akan kita nyanyikan bersama, yang menyatakan bahwa bagaimanapun kehidupan kita, Tuhan akan selalu menuntun kita. Tuhanku, penuntun hidupku, di gunung di lembah menyertai selalu, di lautan manusia kau mengenaliku, janjimu tak berubah, berkat-Mu di hidupku. Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. Kaulah Tuhanku, penuntun hidupku, di gunung di lembah menyertai selalu, di lautan manusia kau mengenaliku, janjimu tak berubah, berkat-Mu di hidupku. Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku
ya saudara-saudara, seperti pujian yang baru saja kita nyanyikan. Kita tidak pernah akan bisa berjalan, bisa hidup sampai hari ini tanpa pertolongan Tuhan. Begitu banyak anugerah Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa ada dalam hidup kita. Saat ini mari kita sama-sama menaikkan syukur kita, mengingat kembali setiap anugerah berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Apapun yang ada dalam hidup kita, mari kita ucapkan syukur itu pada Tuhan. Mungkin atas kesehatan yang ada, keluarga yang ada di samping kita, yang ada di sekitar kita, pekerjaan yang masih Tuhan percayakan, atau mungkin bahkan pergumulan yang Tuhan izinkan ada dalam hidup kita, penyertaan Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan. Apapun yang saudara rasakan, berkat Tuhan, mari kita berdoa mengucap syukur pada Tuhan. Tuhan Allah kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap rahmat berkat Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan sehingga pada hari ini kami boleh hidup dalam keadaan sangat amat baik. Terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan yang boleh Tuhan berikan. Banyak orang-orang yang ada di sekitar kami, di sekeliling kami, entah itu keluarga kami, teman-teman kami, sahabat kami yang begitu mengasihi, yang terus mendukung kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap mereka. Terima kasih juga Tuhan untuk pekerjaan yang Tuhan masih Tuhan berikan pada setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kami boleh lakukan. Kami juga mengucap syukur Tuhan, walaupun kami mengalami pergumulan-pergumulan yang ada dalam kehidupan kami, tapi kami melihat tuntunan kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan terus membukakan jalan pada setiap masalah-masalah kami, dan Tuhan terus memberikan setiap kami iman dan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan untuk setiap rahmat berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama menaikkan setiap pokok-pokok doa kita pada hari ini. Mari kita menyiapkan hati kita, dan dengan iman kita akan pujikan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat
Bapak Ibu Saudara, tema kita adalah saksi dari terang. Kita akan membaca dari kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai 9. Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan kita mohon berkat pimpinan dan hikmat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh karena pemeliharaanmu kami sekalian boleh mendapati hidup kami di dalam berkat pertolongan dan juga penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan yang kami miliki di dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Oleh penyertaan yang membawa kami merasakan hari-hari kami tidak sendirian. Roh Kudus yang senantiasa memberikan ingatan kepada kami akan firman Tuhan, sehingga kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Pada kesempatan kami ini, kami mohon kiranya Engkau berkenan berkata-kata kepada kami dan kami sekalian mendengar. Kami datang dengan berbagai kebutuhan, berbagai pergumulan, berbagai tantangan kehidupan. Kami berdoa dan mohon berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami dalam segala hal. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan kita dari Yohanes 1 ayat 6 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Demikian pembacaan firman. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman dan menjadi pelaku firman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagian yang kita baca dari Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai 9 ini adalah bagian dari pengantar atau pendahuluan dari kitab Injil Yohanes. Bapak Ibu, sedemikian pentingnyakah sehingga seorang yang namanya Yohanes diberikan tempat di bagian pengantar, yang sementara di bagian sebelumnya berbicara tentang hal-hal yang sungguh luar biasa, tentang penciptaan, tentang firman, tentang segala sesuatu yang ada seperti ada ini oleh karena Sang Pencipta. Namun kemudian juga muncul di bagian yang kita baca, datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Perkenalan ini di dalam konteks pengantar Injil Yohanes yang telah memberikan satu bagian besar dari seluruh Injil Yohanes. Nama Yohanes disebut. Tentu yang dimaksud bukan Yohanes sang Rasul yang menuliskan Injil ini. Setiap kali muncul nama Yohanes di dalam Injil Yohanes, yang dimaksud adalah Yohanes Pembaptis. Ia yang datang, yang diperkenalkan sebagai saksi untuk memberi kesaksian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema kita saksi dari terang. Maka yang pertama, yang penting adalah bahwa misi dari seorang saksi datang dari Tuhan. Tugas dari seorang saksi datang dari Tuhan. Bahkan hadirnya seorang saksi diutus oleh Tuhan. Langsung saja
diperkenalkan, datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Mengingat hadirnya Yohanes di dalam kehidupan ini, maka kita akan mengingat juga betapa hebatnya rencana Allah di dalam keselamatan umat manusia. Yohanes datang dari seorang keluarga papa mamah yang sudah lanjut usia, Bapak Sakaria dan Ibu Elizabeth. Mereka sudah suntuk umurnya dan tidak mungkin memiliki seorang anak. Bahkan disebutnya mandul sebenarnya sampai usia lanjut. Namun bagi Allah tidak ada yang mustahil. Rencana Allah tetap di dalam genggaman kuasa Allah. Sehingga ketika datangnya ditentukan pada saat Allah sedang mempersiapkan datangnya seorang juru selamat bagi kehidupan umat manusia. Dia datang untuk mendahului, untuk membuka jalan. Bahkan juga waktu kelahirannya pun ditentukan oleh Allah pada saat yang tepat. Oleh sebab itu, berbicara mengenai seorang Yohanes Pembaptis, seorang yang dikenal sebagai saksi untuk memberi kesaksian, maka kita mengingat bahwa saksi ini diutus oleh Allah. Bahwa saksi ini adalah seorang saksi yang telah dipersiapkan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara, datanglah seorang. Kita banding dengan apa di dalam ayat-ayat sebelumnya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu sudah ada. Tetapi yang namanya Yohanes itu datang. Kemudian juga disebut, Yohanes disebut seorang yang diutus Allah. Sementara Tuhan Yesus disebut firman. Dengan pernyataan ini, Yohanes diutus oleh Allah. Kita berhadapan dengan seorang pribadi yang hadir di dalam sejarah sebagai utusan Allah. Dari sananya Allah sudah menyiapkan seorang yang akan datang untuk menjadi saksi dari yang akan datang yang jauh lebih besar, yang tentu mulia di atas segalanya. Oleh sebab itu, berbicara mengenai saksi, kita berbicara mengenai kedatangannya, kehadirannya yang diutus oleh Allah. Bapak Ibu Saudara, ketika kita juga di dalam keseharian kita, kalau kita ingin menandai bahwa kita hadir untuk menjadi kesaksian, untuk memberi kesaksian tentang hidup kita, tentang hubungan pribadi kita dengan Tuhan Yesus, tentang keselamatan yang Tuhan sudah karuniakan di dalam hidup kita, maka yakinlah seperti seorang Yohanes Pembaptis bahwa saudara dan saya itu diutus oleh Allah. Kita menjadi saksi oleh karena kita diberikan suatu tugas mulia dari Allah. Jadi tiap kali kita menyampaikan bagaimana hidup kita yang telah dirubah oleh Allah menjadi pertanda bahwa sekarang saya mau menyaksikan hidup saya kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, kepada mereka yang hidup di sekitar saya, dan saya yakin bahwa saya diutus oleh Allah. Tidak tanggung-tanggung, saya tidak maunya saya untuk bersaksi, tetapi saya menjadi saksi yang diutus oleh Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian,
Di dalam satu ingatan kita sering mendengar bukan hanya saksi, ada yang disebut saksi mata, ada yang disebut saksi hidup, ada yang disebut saksi ahli, ada yang disebut saksi kunci, bahkan ada yang disebut saksi bisu. Apapun itu menjadi saksi, kesaksian, dan lebih dari itu diutus oleh Allah. Allah berkehendak kita ini hidup menjadi kesaksian. Kita ini diperkenan untuk menjadi saksinya. Yang kedua, belajar dari Yohanes Pembaptis. Ditegaskan 2 kali di ayat 7 dan 8. Bahwa dia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian. Ia harus memberi kesaksian. Yang namanya saksi itu memberi kesaksian. Sesuai dengan sebutannya. Oleh sebab itu yang kedua mengingatkan yang namanya saksi untuk memberi kesaksian. Sudah menjadi tugas seorang saksi, yaitu adalah berbicara apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan. Dan sebagai kesaksian kita juga mengerti bahwa dalam perjalanan hidup kita bersama Tuhan, kita bisa menandai penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita bisa menyampaikan bagaimana Tuhan hidup di dalam kita. Bagaimana Tuhan berkarya di dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Lebih lagi secara khusus ini berbicara mengenai kesaksian tentang terang. Terang. Tuhan Yesus adalah terang. Diperkenalkan di ayat-ayat sebelumnya bahwa Yesus adalah terang yang datang di dalam dunia untuk menerangi kegelapan. Sehingga ketika Yohanes Pembaptis diberi tugas untuk memberi kesaksian tentang terang itu, maka Yohanes Pembaptis ini juga merasakan kehadiran terang itu di dalam dirinya. Dia mendapat mandat. Yang datang adalah terang dunia. Saksikan terang itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema bersaksi, kesaksian banyak kali dibahas di dalam Injil Yohanes. Kata benda saksi atau kesaksian setidaknya muncul 14 kali. Sementara kata kerja, bersaksi, menyaksikan tidak kurang dari 33 kali. Jadi menjadi tema penting ketika di dalam Injil Yohanes kemudian ditunjukkan setidaknya tidak kurang dari 7 pribadi yang memberikan kesaksian tentang Yesus. Mulai dari Allah Bapa, juga Allah Anak menyaksikan, juga Roh Kudus memberi kesaksian tentang Yesus. Lalu perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus juga menandai ini kesaksian tentang Yesus. Kemudian perjanjian lama juga memberi kesaksian tentang Yesus. Lalu Yohanes Pembaptis tidak kurang dari bagian-bagian di dalam Injil Yohanes. Bahkan dia pun juga mensinkronkan dengan kedatangannya. Untuk itu aku datang. Bahkan di pasal 10 dikatakan disaksikan bahwa Yohanes Pembaptis tidak membuat satu tanda pun. Tetapi apa yang dia katakan semuanya benar. Apa yang dia saksikan tentang Yesus semuanya benar. Dan juga kita baca di dalam Injil Yohanes ada sejumlah pribadi yang memberikan kesaksian. Murid-muridnya, wanita Samaria, dan orang banyak. Jadi tema yang penting berbicara mengenai kesaksian, saksi, bersaksi. Karena itulah
Ketika bagian ini disebut, maka Yohanes Pembaptis dikatakan di ayat 7 memberi kesaksian tentang terang itu supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dia adalah lampu, a lamp. Dia bukan terang itu. He is not the light, tetapi he is a lamp. Sebuah lampu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana Tuhan yang maha besar, maha kuasa, yang menerangi kehidupan dunia ini, berkenan memakai lampu seperti Yohanes Pembaptis. Memberikan cahaya, memantulkan cahaya, terang dunia. Sebab dikatakan ayat 9, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Sedang hadir, menerangi umat manusia. Itu sebabnya yang ketiga, berbicara mengenai saksi, kita juga diyakinkan bahwa melalui saksi orang menjadi percaya. Melalui seorang saksi orang bisa menjadi percaya. Jadi orang tidak percaya dalam Yohanes Pembaptis, tetapi orang menjadi percaya melalui Yohanes Pembaptis. Orang tetap diundang untuk percaya di dalam Tuhan Yesus. Percaya dalam namanya melalui para saksi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, terang mengungkapkan kegelapan, menyingkapkan bagian-bagian hidup yang gelap, yang kelam. Dan terang itu juga yang membawa kepada umat manusia jaminan bahwa ketika bersama mendapatkan penerangan, maka hidupnya diubahkan, maka hidupnya menjadi terang, memantulkan sinar kehidupan yang indah. Yohanes Pembaptis membawa terang itu pada zamannya. Orang-orang diundang untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Dia mempersiapkan jalan supaya mereka bisa sampai kepada terang yang sesungguhnya. Dialah Tuhan Yesus, terang dunia. Dan Yohanes Pembaptis menjadi lampu yang memberikan sinarnya oleh karena sinar yang besar, yang mulia. Ada seorang pemuda yang diberikan oleh ibunya suatu janji, suatu yang membuat orang muda ini tiap kali pulang ke rumah pada waktu larut malam, dari dia pergi bekerja atau dia pergi bertemu teman-teman atau dia pergi dari mana saja, ibunya mengatakan lampu di teras rumah selalu menyala. Tiap kali dia mendekati, mau sampai ke rumahnya, dia selalu melihat lampu di teras rumahnya selalu menyala. Itulah tempatnya. Ibunya mau menyampaikan, di sini kamu diterima, disambut, dikasihi, kamu bisa pulang ke rumah mendapatkan kehangatan. Lampu di teras rumah selalu menyala. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam perjalanan kita juga, ketika kita menjadi lampu-lampu yang memberikan cahaya, sinar, pengharapan, bisakah kita juga berkata, lampu selalu menyala untukmu.
untuk siapa saja yang berada di sekitarmu, untuk siapa saja yang bergaul denganmu. Kamu menjadi saksi dari terang itu. Bapak Ibu yang terkasih, yang namanya saksi memang harus memberi kesaksian. Sebab kita memiliki banyak sekali berkat-berkat yang Tuhan titipkan di dalam hidup kita. Banyak sekali suatu keindahan oleh karena relasi pribadi kita dengan Tuhan Yesus. Setiap hari kita bisa memancarkan terang dari Tuhan. Yohanes Pembaptis memang seorang yang Tuhan pakai, walau dia seorang biasa. Tetapi banyak orang memberi kesaksian, dia telah melakukan apa yang Tuhan kehendaki, pengutusannya untuk menjadi saksinya. Yohanes Pembaptis dipuji oleh Tuhan Yesus dalam masa pelayanannya, seorang yang besar. Namun juga Yohanes Pembaptis seorang yang menyadari kebesarannya itu, oleh karena dia memberi dirinya menjadi kesaksian. Oleh karena kerendahan hatinya juga, yang dia selalu nyatakan bahwa dia harus makin bertambah besar dan aku harus makin berkurang. Nama Tuhan saja yang ditinggikan. Dia mengerti arti hidupnya, kedatangannya, perannya di dalam dunia ini. Demikian juga bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Bagaimana kita juga ingin membawa terang itu dalam kenyataan hidup kita. Mulai dari keluarga kita, mari kita menjadi saksinya. Mulai dari tempat di mana kita bekerja, berusaha, berkarya, berkarier. Jadilah saksinya. Dimanapun kita berada, kiranya lampu kita tetap menyala. Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, betapa kami bersyukur bahwa Engkau ingin kami berjalan di dalam terang anak-Mu, Tuhan Yesus, terang dunia. Sehingga kami juga dengan mengikuti terang itu, kami memancarkan terang di sekitar kami. Bapa, kami mohon, kiranya Engkau berkenan untuk terus membentuk hidup kami menjadi saksi-Mu, untuk terus memperkaya pengalaman hidup kami, sehingga kami bisa memberikan kesaksian bahwa Tuhan hidup di dalam hidupku. Dan ini bukan aku lagi, tetapi Tuhan. Bukan Yohanes Pembaptis, tetapi Tuhan Yesus, Sang terang itu. Namun betapa kami bersyukur bahwa kami dipakai untuk memancarkan terang kehidupan. Tuhan tolong kami, karena kami tentu banyak lemah dan kurang. Tetapi semakin kami bersama dengan terang hidup, kami juga mendapatkan hidup kami selalu diterangi. Dan itu sebabnya kami juga rindu lampu kami terus menyala di sekitar kami. Kami berdoa, bersyukur, berserah di dalam nama Tuhan Yesus, terang dunia. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita mengambil kesempatan untuk membawa permohonan doa-doa kita.
Mari kita bersama memberi hidup kita bersyukur atas segala berkat yang Tuhan sediakan dan Tuhan karuniakan. Mari kita bersama memberikan kepada segala yang ada sebagai bentuk ungkapan kita bahwa kita bersyukur. Mari kita mengambil waktu untuk mensyukuri kehidupan, kesempatan yang Tuhan karuniakan. Bapa, pada kesempatan kami berdoa, kami ingin senantiasa bersyukur. Bersyukur bahwa Tuhan terus memeliharakan kami. Bersyukur bahwa Tuhan terus memberikan kepada kami kekuatan, kesehatan. Juga di masa ketika kami lemah, sakit, tidak berdaya, kami yakin bahwa Tuhan menyertai kami. Dan itu yang terbaik dari segalanya, bahwa Tuhan menyertai kami. Kesempatan ini juga kami bersyukur untuk keluarga kami, untuk pekerjaan kami, usaha kami. Walau di masa pandemi, kami percaya Tuhan tetap memelihara kami. Tuhan, kami juga berdoa pada waktu-waktu di mana kami bisa memberi hidup kami untuk menyaksikan kemurahan Tuhan, untuk memberikan kepada segenap keluarga, sanak saudara, bahkan teman-teman di tempat di mana kami bekerja berusaha, bahwa kami hidup di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kami. Tuhan, Kau yang mengetahui segenap diri kami saat ini, ketika kami sebagai saksi-Mu, sampai di mana kami sudah memberikan hidup kami, memancarkan terang, sinar kemurahan-Mu, keselamatan-Mu. Kiranya Engkau sungguh Tuhan dimuliakan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dalam segala hal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita juga berdoa untuk gereja kita. Kiranya Tuhan terus juga berkenan memakai gereja kita menjadi berkat. Jemaat-jemaat menjadi berkat. Program-program gereja walau di masa pandemi juga terus akan membawa berkat. Dan kita tentu berdoa, Tuhan, kapan waktunya kita boleh berbakti kembali, berjumpa di dalam rumah Tuhan. Mari kita mohonkan berkat ini. Bapa, kami juga memohon kepada Engkau. Di masa pandemi ini juga kiranya Engkau terus memakai gereja-Mu ya Tuhan. Menjadi kesaksian jemaat-Mu yang Tuhan yang tersebar, yang tinggal di berbagai tempat. Kiranya juga terus hadir sebagai lampu-lampu yang menyala, yang menarik orang-orang untuk datang dan mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Tuhan Yesus yang hidup di dalam setiap anggota jemaat. Bapa, kiranya gereja-Mu, umat-Mu di masa-masa ini pun terus di dalam berkat Tuhan boleh memberi hidup, berbagi sebagaimana gereja yang Tuhan kehendaki untuk berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat. Secara khusus kami juga rindu di waktu Tuhan boleh berjumpa dengan saudara-saudari seiman secara langsung, tatap muka, berbakti kembali di rumah Tuhan, di gedung-gedung gereja. Tuhan, tolong
segala persiapan untuk menuju ke tempat di mana kami bisa membawa bersama-sama keluarga kami berbakti kembali secara tatap muka. Tuhan tolong, protokol kesehatan terus kiranya juga kami ingat, kami terapkan. Kami berdoa sungguh juga di masa ini, walau dalam bentuk online, gereja Tuhan nyata, jemaat Tuhan hadir untuk menjadi berkat. Program-program juga yang saat ini terus berlangsung di masa pandemi secara online, kami doakan Tuhan tolong berkati. Menjangkau lebih banyak jiwa, menjangkau banyak orang, sehingga tetap namamu dimuliakan. Kesaksian Tuhan di dalam hidup kami menjadi nyata. Oleh berkat itulah kami doakan setiap tim IT, mereka yang berjuang untuk memberikan yang terbaik, untuk memberikan tayangan, untuk bisa memberikan kesaksian. Tuhan berkati kesatuan, kesehatan, kekuatan, hikmat untuk bisa menyusun program dan menyajikan dengan indah dan baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita. Pemerintah Indonesia kiranya terus juga selalu mengedepankan satu kebersamaan, kerukunan, dan juga keindahan hidup berbangsa dan bernegara. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hidup di negeri tercinta Indonesia. Kami terus berdoa kiranya negeri kami juga terus bisa di dalam berkat Tuhan. Oleh karena keragaman, kesatuan menjadi kokoh. Oleh karena perbedaan, kiranya juga membawa kesatuan menjadi bagian yang terus diusahakan bersama. Terus menjadi kerinduan Bhinneka Tunggal Ika. Kami berdoa supaya setiap anak bangsa turut mensyukuri keragaman, namun juga mengupayakan tetap di dalam kesatuan. Pemerintah saat ini juga ingin supaya seluruh masyarakat dalam keadaan sehat di masa pandemi. Program vaksinasi Tuhan memberkati, sehingga sungguh vaksin bisa dikawal kepada setiap bagian dari masyarakat. Kami bersyukur telah mulai dengan para lansia. Sebelumnya juga mereka yang adalah para tenaga kesehatan, kaum profesional yang bergerak di bidangnya. Tuhan tolong. Dan pada gilirannya nanti kepada seluruh masyarakat, kami berdoa semuanya berjalan dengan baik, berlangsung dengan lancar. Dan negeri kami di dalam berkat Tuhan, kesehatan, kekuatan yang memang sumbernya adalah dari Tuhan Sang Terang Hidup. Bapa, kami berdoa, mohon kepada Tuhan, Indonesia, negeri kami, selalu di dalam kedamaian dan berkat Tuhan atas negeri kami ini. Tuhan tolong pemerintah kami juga di dalam mengatur segala sesuatu, kiranya Tuhan berkati, selalu mengedepankan kepentingan masyarakat luas, kepentingan bersama. Kami berdoa, bersyukur, berserah di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita juga mengambil kesempatan berdoa pribadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, silahkan
Di tempat kita masing-masing, mari kita mohon berkat Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa nyata di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap sakit, kelemahan yang kita rasakan. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau yang paling mengetahui keberadaan kami, dimanapun kami berada, situasi apapun yang sedang kami hadapi. Tuhan, kami percaya, Sang terang hidup menerangi hidup kami, memberikan kepada kami jalan. Ketika kami merasakan kesulitan, kesusahan, bahkan dalam menanggung sakit, kami mohon selalu penyertaan, kekuatan dari Tuhan. Setiap usaha pekerjaan yang kami tekuni, juga kiranya kami terus mengandalkan Tuhan dan berkat Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, karena Engkau, Bapa yang mengasihi kami. Engkau telah menyerahkan anak-Mu yang tunggal untuk menebus hidup kami, sehingga hidup kami tidak sia-sia. Hidup kami penuh makna, dan itu sebabnya dalam perjuangan kami terus akan membawa Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat dalam segala hal, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan perjalanan kita, setiap bagian hidup kita dengan senantiasa mengandalkan Tuhan dan berkat-Nya. Oleh sebab itu, arahkan hatimu dan langkahmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang Allah Bapa yang selalu baru setiap hari. Kasih karunia Tuhan Yesus yang melimpah tiada tara, dan kasih kekuatan penghiburan Roh Kudus yang senantiasa tersedia bagi kita. Allah Tritunggal dengan segala berkat-Nya menyertai saudara dan saya dari sekarang sampai selamanya. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. God will make a way when there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side with love and strength. For each new day, He will make a way. He will make a way. God will make a way when there seems to be no way. He works in ways we cannot see.